Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Prasetyo, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal atau STIKIP NU Tegal. Di video kali ini atau di bab pembahasan pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang gerbang logika atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut logic gate. Karena ini materi awal sekali ya, maka kita kenalan dulu mengenai aljabar boolean. Karena ini adalah awal adanya gerbang-gerbang logika. Nah, pada abad ke-19, George Boole memperkenalkan operasi hitung matematika dalam bentuk huruf, abjad, dan memperkenalkan simbol-simbol tertentu untuk hubungan seperti. Nah, jadi George Boole itu memperkenalkan tanda titik, tanda kali, dan tanda tambah. Dan simbol-simbol lain sama seperti aljabar biasa. Dari situlah terbentuk aljabar Boolean. Sampai sini paham ya? Simbol pada titik atau kali ini itu mempunyai arti OR. Ini simbol dari gerbang OR. Lalu untuk simbol plus atau simbol tambah memiliki makna yaitu N. Gerbang N. Ada satu gerbang lagi yaitu gerbang NOT, yaitu gerbang kebalikan atau komplement atau negasi. Hasil output akan berkebalikan dengan input. Yo, selanjutnya kita masuk ke materi. Apa sih gerbang logika? Gerbang logika atau logic gate digunakan untuk memproses input dan menghasilkan output sesuai aturan-aturan tertentu. Setiap gerbang logika mempunyai aturan-aturan tersendiri. Nah, aturan-aturan itu yang disebut gerbang logika. Gerbang logika juga dasar pembentuk dalam sistem digital. Ingat-ingat ya. Dan juga gerbang logika beroperasi dalam bilangan biner. Bilangan biner itu sistem bilangan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu 0 dan 1. 0 yang berarti salah atau dalam bahasa Inggris kita sebut false atau salah. Yang satu sama maknanya dengan benar atau dalam bahasa Inggris kita sebut true. Bernilai benar atau satu atau true. Sudah paham? Lalu kita lanjut ke gerbang logika dasar. Ini adalah gerbang logika dasar, yaitu gerbang N, gerbang OR, lalu gerbang NOT. Kita akan mempelajari satu persatu gerbang logika dasar.
gerbang logika N. Gerbang logika N yaitu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan. Ingat-ingat ya, memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Bisa dilihat ini simbolnya. Ini 2 buah masukan dengan simbol AB dan 1 sinyal keluaran dengan simbol F. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran ini F akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Berarti sinyal keluaran akan tinggi, akan 1 jika semua sinyal masukan tinggi. Jika keduanya bernilai 1, maka F akan bernilai 1. Makna dari simbol ini kayak gini. A kali B sama dengan F. Ini gerbang N. A plus B sama dengan A kali B sama dengan F. Bisa kita lihat pada tabel kebenaran A, B, F. Bisa saya tambahkan tabel di sini. Ini input atau sebuah masukan. Ini adalah output atau sebuah keluaran F. Jika A-nya 0, B-nya 0, F-nya 0. Jika A-nya 0, ini 0, B-nya 1, maka F-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, F-nya 0. Kan gerbang logika N punya ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi, akan 1 jika semua sinyal masukan bernilai tinggi atau 1. Berarti jika A1, ini 1, dan B1, maka outputnya keluaran akan tinggi atau 1. Ini 1, F-nya keluarannya akan bernilai 1. Itulah gerbang logika N. Selanjutnya, yaitu gerbang OR. Gerbang logika OR yaitu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Sama seperti tadi ya. Cuman yang membedakan yaitu ketentuan. Ketentuannya gini. Sinyal keluaran akan tinggi atau akan 1 jika salah satu sinyal masukan tinggi. Kalau tadi yang N kan jika semuanya masukan tinggi. Kalau ini jika salah satu sinyal masukan tinggi. Bisa dilihat tabel kebenarannya. Jika A, ini input ya, seperti tadi, input. Ini F-nya out. Output. Nah, jika A 0, ini ya, B 0, maka keluarannya akan 0.
Jika tabel kebenarannya A0, ini ya, B-nya 1, maka keluarnya 1. Kita lihat ketentuan. Sinyal keluaran akan 1 jika salah satu sinyal masukan tinggi. Ini kan sudah memenuhi syarat. B-nya 1, salah 1. Maka F-nya, maka out-nya akan bernilai 1. Dan seterusnya sama. A-nya 1, B-nya 0, F-nya 1. Karena memenuhi syarat A-nya sudah 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, F-nya 1, bernilai tinggi atau 1. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Gerbang OR. Gerbang OR yaitu sinyal keluaran akan tinggi. Ingat-ingat ketentuannya. Sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Selanjutnya, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT itu gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan. Ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini memiliki satu sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Bisa lihat gambarnya. Satu masukan, satu keluaran. Berlaku ketentuan. Sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ini bersifat komplement ya, kebalikan atau negasi. Misal, jika A0, A-nya rendah. Ini ya rendah. Maka F-nya akan tinggi 1. Jika A-nya 1, sinyal masukannya 1, maka F-nya akan kebalikannya, yaitu 0 atau rendah. Lanjut, kita masuk konsep gerbang logika N. Konsep gerbang logika N memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri. Kita lihat gambarnya. Nah, ini sebuah saklar. Ini sebuah saklar 1, yaitu bisa mewakili input 1, dan saklar 2 mewakili output 2, dan ini lampu mewakili output. Jika saklar 1 off dan saklar 2 off atau tidak sambung, maka lampunya akan mati. Nih, bisa kita lihat. Jika ini saklar belum dinyalakan kan, maka lampunya nggak akan nyala. Lalu ada kondisi kedua, jika saklar 1 di off kan, ini off, dan saklar 2 di on kan, ini kita sambung, maka lampunya mati karena ini nggak tersambung. Oke, lanjut. Jika ini kondisi ketiga, jika saklar 1 nyala atau kita sambung, lalu saklar 2 off, ini kondisi ketiga ya, off, maka lampunya jelas akan mati karena ini belum tersambung. Lalu kita ke kondisi keempat. Kondisi keempat dari konsep gerbang logika N ya. Jika saklar 1 on kita sambung, dan saklar 2 on kita sambung, maka apa yang terjadi? Lampu akan menyala. Logikanya seperti itu. Sampai sini jelas ya? Bisa dimengerti. Nah, ini gambarannya. Saklar 2
1 bernilai 1, lampunya masih 0. Saklar 1 bernilai 1 dan saklar 2 bernilai 0, lampunya 0, nggak nyala. Nah, ketika kedua saklar ini nyambung, maka lampunya akan menyala. Seperti itu ya konsep dari gerbang logika AND. Sama seperti gini ibaratnya, jika kalian mempunyai motor matic, ketika kalian mau menyalakan atau menytarter, apabila kontaknya sudah di on kan, lalu Anda belum menaikkan standar bernilai 0, maka apa yang terjadi? Nggak bisa di starter kan, bernilai 0 juga. Jika keduanya bernilai 1 atau standarnya udah kita naikkan, kuncinya kita udah on, maka motor bisa di starter. Gitu logikanya. Itu konsep gerbang logika AND. Selanjutnya konsep gerbang logika OR. Memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Bisa kita lihat tabel kebenarannya. Saklar 1 off, saklar 2 off, maka lampunya mati. Saklar 1 off, saklar 2 on. Ini tak sambung. Maka apa yang terjadi? Lampu akan nyala. Soalnya ini terhubung sampai ke sini, kan? Lalu kondisi ketiga sama juga kan? Saklar 1 on, ini on, saklar 2 off, ini off, akan nyala. Ini gambarannya. Saklar 1, jika saklar 1 0, saklar 2 0 atau nggak nyambung, lampu tentu nggak nyambung ya, nggak akan nyala. Jika saklar 1 0 atau kita dimatikan, saklar 2 1 kita sambung, maka lampunya akan menyala karena ini jalurnya sudah menyambung. Ini juga sama, kondisi ketiga, jika saklar 1 nyala disambung, saklar 2 off, tentu bisa nyala lampunya, soalnya ini jalurnya nyambung. Dan jika keduanya disambung, kondisi keempat, saklar 1 on, saklar 2 on, maka lampunya tetap on karena sudah tersambung aliran listriknya. Sampai sini paham ya? Jelas? Itu konsep gerbang logika OR. Lalu konsep gerbang logika yang terakhir yaitu gerbang logika NOT. Memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu yang diserikan dengan sebuah resistor. Ini. Jika saklarnya off, lampu akan menyala. Kita bisa lihat. Arusnya di sini akan tersambung jika saklarnya nggak dinyalakan, kan? Tapi ketika saklarnya dinyalakan atau disambung, ini aliran listriknya nggak sampai ke lampu, akan muter ke sini, akan kembali ke sini. Saklarnya 1 lampunya 0, saklarnya 0 lampunya 1, bersifat kebalikannya. Paham ya? Mungkin segitu dulu ya.
sebelum masuk ke gerbang logika bentukan, kita awal belajar gerbang logika dasar dulu, yang nanti akan dilanjutkan gerbang logika bentukan. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.